Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah minggu, ibadah online, walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu. Dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatunya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita angkat pujian kita. Mari kita naikkan pujian kita, Manis Kau Dengar. Mari kita satukan hati kita, mari kita puji Tuhan, kita naikkan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian ini sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Begitu besar anugerah-Mu ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami dalam hari lepas hari kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Engkau selalu mencukupkan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu. Hingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami dapat beribadah ya Bapa. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini ya Bapa hanya tertuju padamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan buat Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kami pahami dalam hari lepas hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 49, Bila Kau Lihat Bintang Gemerlapan. Saat ini kita akan mengakui iman rasuli kita, Bapak, Ibu, dan jemaat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama, kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian, Kau berfirman dan sembuhkanku. Pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati, kita
berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama orang-orang yang kami kasihi. Dan kami boleh memuji menyembah Engkau bersama-sama. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau menyatakan kasih-Mu, di mana kami boleh memuji memuliakan Engkau. Lebih daripada itu, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman. Engkau tahu setiap kondisi kehidupan daripada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan batin kami, kepikiran kami. Namun kami bersyukur ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan dikuatkan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami akan diajar untuk melakukan perkara-perkara yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Engkau karena setiap kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan, kuasa-Mu dinyatakan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Ini adalah minggu yang ketiga kita di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dihitung-hitung hampir 2 bulan kita tidak beraktivitas di luar rumah, bahkan dibatasi. Bahkan saat ini harus lebih banyak lagi karena PSBB sudah diberlakukan. Namun kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes patsalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu dapat menyimaknya pada Alkitab masing-masing. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan ini dikatakan oleh Yesus pada saat dia sedang merayakan Paskah dengan para murid-muridnya. Ya, dia dengan murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, mereka sedang mengadakan perayaan Paskah. Tetapi itu adalah Paskah yang terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Karena pada fatsal-fatsal berikutnya, disitulah mulai menuju kepada jalan salib. Bapak Ibu, Saudara sekalian,
ketika Yesus akan menuju kepada puncak daripada karya keselamatan yang dia akan kerjakan, dia memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, janji itu adalah tentang seorang penghibur, seorang pribadi yang akan bersama-sama menyertai setiap mereka selama-lamanya. Yesus menjanjikan penolong bagi murid-muridnya. Namun mari kita melihat dengan teliti pada ayat yang ke-15. Sebelum dia menyampaikan janji untuk memberikan penolong, ada satu hal yang Yesus minta. Ada satu hal yang Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ketika saya merenungkan hal ini, saya memikirkan begini, saya berimajinasi seperti ini. Imajinasi saya adalah ini adalah pesan. Seperti seorang sahabat yang akan pergi jauh dan kemudian dia memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, melayani bersama-sama. Dan pada saatnya murid-murid akan berjalan seorang diri. Berjalan seorang diri dalam arti tidak ada kehadiran Yesus secara fisik di antara mereka. Dan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita mengatakan, "Saya percaya Yesus, saya mengasihi Yesus, saya mau mengikut Dia," tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tidak cukup hanya dengan kita hadir setiap minggu di dalam gereja, beribadah memuji nama Tuhan. Tidak. Karena kehidupan kita sebagai murid Kristus, kehidupan kita sebagai seorang Kristen bukan berhenti di hari Minggu. Tetapi justru ketika kita berada di luar gereja, gedung gereja, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, disitulah kita akan nampak apakah kita seorang Kristen atau murid Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, atau hanya sekedar Kristen KTP, Kristen karena tradisi, karena keturunan. Itu akan terlihat. Karena di sini dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus tidak katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku pada hari Minggu." Tidak. Yesus tidak katakan batas waktunya. Tetapi Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus meminta kepada setiap murid-muridnya untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih di dalam kehidupan mereka. Seringkali
kehidupan kita ketika hari Minggu berbeda dengan hari-hari yang lain. Itu bukan yang dimaui oleh Allah. Tetapi yang Allah mau adalah dimanapun kita, kapanpun kita tetap sama. Sebagai pribadi yang tetap mengasihi Allah dengan ketaatan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih ini tidak bisa diangan-angan, tidak bisa kita katakan, ya yang tahu kan saya dengan Tuhan. Enggak. Ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka itu harus nampak, teraplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita bekerja, ketika kita di tengah keluarga, ketika kita di dalam segala aspek hidup kita, itu harus terlihat. Ya. Kalau kita mengasihi Allah dan kemudian kita hanya menjaga kekudusan hidup kita di hari Minggu, di hari selanjutnya kita tidak ubahnya seperti orang yang tidak mengenal Allah, maka kita adalah orang yang paling berdosa. Karena kita hidup di dalam kemunafikan. Yang Allah mau, yang dikehendaki olehnya adalah ketika kita mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan ketika dia berkata, jagalah kekudusan hidupmu karena aku kudus. Maka di dalam segala aspek kehidupan kita, baik di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam tutur kata kita, di dalam pemikiran kita, kekudusan itu harus ada. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Karena kalau sesuatu yang dibuat-buat sebentar akan luntur. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Orang yang hidup di dalam ketaatan, sebagai bentuk dia mengasihi Allah, maka orang ini kehidupannya akan senantiasa ada di dalam penyertaan daripada Roh Kudus. Ada menyertai, menuntun kehidupannya hari lepas hari. Di sini dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia bukan di luar, dia bukan di atas, dia bukan di samping kita, tapi dia di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam diri kita. Artinya ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Dan dia juga yang akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Karena namanya saja Roh kebenaran, artinya dia akan menyingkapkan apa yang benar. Dan dia juga akan membukakan hal-hal yang tidak benar, supaya kita tidak melakukannya, Bapak Ibu. Ketika saya sampai di ayat ini, saya membayangkan kehidupan kita ini seperti seorang anak yang sedang berjalan, belajar berjalan. Seorang anak yang lagi belajar berjalan pasti akan dituntun oleh orang tuanya. Dia nggak mungkin langsung jalan, tapi mungkin dia akan berdiri dulu, agak goyang-goyang. Dia melangkahkan kakinya setapak.
Kemudian dia melangkahkan pada langkah-langkah berikutnya. Mungkin dia akan duduk lagi. Dia akan sempoyongan, dia akan jatuh. Tapi tangan daripada orang tua ini akan tetap menuntun. Saya membayangkan inilah roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Menuntun kita hari lepas hari. Ada kalanya kita goyang. Ada kalanya mungkin kita terpengaruh oleh situasi kondisi. Bahkan mungkin kita bisa saja jatuh. Tetapi Dia senantiasa menuntun hidup kita. Bapak Ibu, kebenaran ini, roh kebenaran ini atau Roh Kudus ini akan menuntun, akan membukakan hal-hal yang kita tidak tahu. Akan mengingatkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap sesuatu yang benar. Atau sesuatu yang bukan apa-apa. Dia akan mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan semakin dituntun kepada kebenaran demi kebenaran. Kita akan dituntun kepada kekudusan demi kekudusan. Sampai nanti pada akhirnya kita mencapai kepada kesempurnaan seperti Yesus dan Allah yang adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat di dalam kehidupan kita. Sampai di mana kasih kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan kita kemudian taat? Karena kasih dan ketaatan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita berkata aku mengasihi Tuhan, tapi tidak di dalam ketaatan, tidak mungkin. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Dia, maka kita harus hidup di dalam ketaatan. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkannya, kita lakukan karena kita mengasihi Dia, bukan karena yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat yang ke-21 kembali ditegaskan di sini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kasih kita kepada Allah harus kita terapkan, harus kita nyatakan di dalam tutur kata, di dalam perbuatan, di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam gaya hidup kita, pola hidup kita. Yesus seorang pribadi yang menghargai akan keberadaan orang lain. Pertanyakan kepada diri kita, apakah aku menghargai orang lain? Apakah aku menerima orang lain seperti Allah menerima diriku? Atau aku menerima orang lain, orang-orang tertentu yang menurut kriteriaku pas? Tanyakan ke dalam diri kita. Dan mari kita belajar jujur kepada diri kita dan di hadapan Allah. Ketika kita menemukan bahwa kita tidak menghargai orang lain, tidak mengasihi orang lain, tidak bisa menerima keberadaan sesama kita sebagaimana dia adanya. Mari kita melihat, apakah aku hidup di dalam ketaatan untuk mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Mari kita renungkan itu. Ketika kita datang beribadah,
Apakah kita memang sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita memang kita khususkan untuk kita beribadah? Atau kita hanya beribadah ya karena saya Kristen. Karena di KTP ku aku Kristen, ya aku ibadah aja lah. Daripada nanti aku dikunjungi pendetaku, daripada nanti aku ditelepon pendetaku, nggak enak. Bukan. Mari ketika kita beribadah, kita sungguh-sungguh mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Seperti pujian kita tadi mengatakan, biar aku memuji, bermazmur bagimu, bernyanyi bagimu selagi aku ada. Sebagai bentuk kasih kita, ketaatan kita kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini penegasan yang Yesus tegaskan di dalam konteks ini. Kasih kita harus teraplikasikan di dalam tindakan. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saya mau bertanya kepada kita sekalian. Dan saya pun bertanya kepada diri saya sendiri. Apakah ketika aku berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, hartaku pun mengasihi Dia? Kita jujur. Ataukah ketika kita mengatakan aku mengasihi Engkau, tetapi masih ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita yang kita katakan jangan usik ini. Ini privasiku. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita belum sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Dia. Karena ketika kita mengasihi Dia, maka kita pun akan total di dalam taat kepada Dia. Sama seperti ketika Yesus mengasihi kita. Dia menyatakannya, Dia mengaplikasikannya dengan pengorbanan yang tiada tara. Tidak ada pernah penderitaan seperti yang dialaminya. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan manusia yang berdosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita melihat, mari kita merenungkan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh ada dan hidup di dalam ketaatan kepada semua perintah-Nya? Kita mungkin masih jatuh bangun. Kita masih dalam proses. Kita masih sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Jatuh bisa saja terjadi. Tetapi kita harus bangkit. Dan kita kembali berkata, Tuhan, aku bersalah. Dengan dosa ini, dengan kelemahanku ini, aku memohon pengampunan. Mungkin kita orang yang tinggi hati. Kita selalu terkadang atau kita sering merasa diri kita, pendapat kita yang paling baik, paling benar. Pikirkan itu. Jangan sampai kita terjebak di dalam dosa kesombongan. Ketika kita diingatkan untuk hal itu, mari kita berkata, Tuhan, ampuni aku berdosa di dalam kesombongan. Berikan aku, mampukan aku untuk hidup di dalam kerendahan hati seperti yang Engkau mau. Ketika kita di dalam situasi sulit, masihkah kita bisa tetap mempercayai bahwa Allah merancangkan segala sesuatunya baik untuk kita? Atau kita justru mulai mempertanyakan, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjalanan para murid-murid Yesus, mereka hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Yesus. Mereka berusaha melakukan apa yang Yesus perintahkan, sekalipun mereka pernah jatuh di dalam dosa.
Petrus pernah jatuh di dalam dosa penyangkalan, tapi dia bangkit. Dia kembali kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita hidup, kita belajar, kita menilik hati kita yang paling dalam. Kadar kasih kita ini saat ini sampai di mana kepada Allah? Ketaatan kita ini sudah sampai di mana? Mari kita jujur. Dan Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah di saat-saat situasi sulit inilah, di saat situasi yang tidak ideal inilah kita diuji. Masihkah ketaatan itu menjadi prioritas kita sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah? Ketika kita tidak bisa beribadah dengan tatap muka, tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya, masihkah kasih kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Atau kemudian kita akan berkata, Tuhan tahu kok situasinya sekarang lagi susah, jadi sekarang Tuhan pun tahu situasi hatiku. Tuhan tahu. Bapak Ibu, terlalu sering kita bersembunyi di balik alasan Tuhan tahu. Tetapi biarlah pada saat ini kasih dan kecintaan kita kepada Tuhan semakin dalam, semakin berakar di tengah situasi yang tidak nyaman. Kita terus berdoa, kita terus berharap semuanya menjadi baik. Saya mengingat janji pernikahan. Janji pernikahan itu berkata begini, aku menerima engkau di dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sehat dan sakit. Itu berbicara tentang kesetiaan. Kita ini calon mempelainya Kristus. Setiakah kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman untuk kita? Setiakah kita kepada Allah? Tetap taatkah kita ketika situasinya menekan berat kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita melihat perjalanan hidup para rasul. Mereka ketika hidup di dalam ketaatan kepada Allah, ketika mereka melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang diperintahkan untuk berpegang kepada perintahnya dan melakukannya. Bapak Ibu, sejarah gereja mencatat para rasul-rasul ini banyak kali menghadapi tantangan, banyak kali menghadapi penganiayaan, banyak kali menghadapi hal-hal yang tidak nyaman untuk kehidupannya sebagai seorang manusia. Tetapi karena kesetiaannya, karena kasihnya, karena ketaatannya, mereka bertahan di tengah segala tekanan. Sampai pada akhirnya banyak di antara mereka mati di ujung pedang. Ada yang disalibkan dengan kepala terbalik, dan masih banyak lagi. Mereka menyatakan kasih dan ketaatannya sampai kepada akhir hidup mereka. Sama, mereka meneladani Yesus. Mereka meneladani Yesus di dalam kasih dan ketaatan sampai pada akhirnya. Biarlah setiap kita, situasi sulit kita saat ini belum seberapa, tapi mari kita terus semakin mengasihi Tuhan. Mari kita semakin terus berakar di dalam ketaatan kepada Dia.
Karena kasih kita kepada Allah harus nyata, harus teraplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan. Kita bisa jatuh, tapi ada penghibur. Ada roh kebenaran yang senantiasa mau menuntun kita, mau bersama-sama dengan kita. Asalkan kita berpegang teguh, asalkan kita mengasihi Dia, asalkan kita menuruti segala perintahnya. Jadikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pedoman di dalam segala hal. Jadikan firman Tuhan menjadi tolak ukur utama di dalam kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita mungkin secara manusia kelihatan tidak beruntung, tetapi pada akhirnya kita akan berkata, Engkau baik bagiku Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dikuatkan dan kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Ketika kami seringkali hanya berbasa-basi, atau kami mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau, tapi kami melakukan yang berlawanan daripada itu. Ampuni kami. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap orang yang mengasihi Engkau pasti akan berpegang kepada perintah-perintah-Mu, pasti akan melakukan perintah-perintah-Mu. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh keberadaan kami. Mampukan kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kami kadang jatuh, kadang kami goyang. Tolong kami untuk kami dapat kembali lagi bangkit dan kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kepada kami ketekunan, ketaatan, mengikuti proses kedewasaan iman kami. Karena kami yakin Engkau memproses setiap kami pribadi lepas pribadi dengan cara-Mu. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melawat akan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan bangsa kami yang saat ini sedang berjuang di dalam penanggulangan COVID-19. Kami berdoa untuk gugus depan yang bekerja keras siang dan malam. Kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan semua staf yang ada di lingkungan rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, menjagai dan melindungi mereka, menjauhkan mereka daripada tertular virus ini. Berikan hikmat dan kemampuan kepada pemerintahan di bangsa ini untuk dapat menjaga stabilitas nasional bangsa kami Tuhan. Berkati ya Bapa Sorgawi akan keberadaan bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati akan setiap umat percaya-Mu di bangsa ini. Untuk di saat-saat situasi ini kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan dengan tindakan nyata yang dapat kami lakukan.
menolong sesama kami yang ada di sekitar kami. Berkati ya Bapa Sorgawi untuk kehidupan daripada setiap anak-anak-Mu, kehidupan keluarga-keluarga Kristen, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Engkau yang nyata dan teraplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapa Sorgawi untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau tahu situasi kondisi setiap keluarga, setiap pribadi. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menghiburkan mereka yang saat ini di dalam kelesuan. Tuhan sembuhkan mereka yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan lemah. Tuhan berikan mereka jalan keluar, hikmat dan bijaksana-Mu ketika mereka menghadapi persoalan kehidupan. Kami mempercayai Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau tetap memimpin langkah hidup kami. Engkau tetap memeluk kami di dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air, mereka yang menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja karena dampak daripada pandemi ini. Tuhan tolong, hiburkan mereka. Tuhan tolong, kuatkan mereka. Berkati mereka, apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan keseharian mereka. Kami memohon Tuhan, cukupkanlah ya Bapa. Mereka yang saat-saat ini bingung karena tidak memiliki pekerjaan, berikan mereka kemampuan untuk dapat keluar daripada situasi yang sulit ini, sehingga mereka mempunyai satu ide atau satu cara kreatif untuk mereka keluar dari situasi ini ya Bapa. Tolong mereka Bapa. Kami memohon belas kasihan. Lawatlah bangsa kami, kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah akan setiap saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Berkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada minggu-minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, rencana-rencana mereka, biarlah mereka tidak lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta Maria yang telah menyampaikan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat mengumpulkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di layar ini. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nats persembahan kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Biarlah kami
dapat mengingatnya ya Bapa, dapat menguatkan hati kami ya Bapa dalam hari lepas hari kami. Tuhan Yesus, kami akan mengumpulkan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus buat orang-orang yang telah mempersiapkan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau sertai selalu Tuhan, baik yang memberi maupun belum dapat memberi, Tuhan sertai selalu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 189, Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait yang Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa Bapa kami, lalu dilanjutkan oleh doksologi, lalu berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terus menjalani kehidupan dan keseharian kita di dalam pertolongan tangan kasih-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
hari Minggu, saat teduh untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anakku sekalian. Jangan lupa bahwa hari Kamis besok kita akan tetap ada ibadah di dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan ibadah pada hari Kamis jam 9. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita supaya hari Kamis semua kita, sekalipun di rumah masing-masing, kita tetap mempunyai semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebagai bentuk pernyataan kasih kita dan ketaatan kita kepada Dia, sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.